berlatar pada tahun 1944 atau lebih tepatnya sehari sebelum Perang Dunia Kedua dimulai. Cerita diawali dengan memperkenalkan seorang prajurit muda Angkatan Udara Amerika Serikat bernama Edward Boyce. Ini orangnya, ia yang baru pertama kali mendapat misi seperti ini terlihat sangat gugup, tegang, penuh ketakutan, bahkan keringat dingin. Sangat berbeda dengan seluruh rekannya yang terlihat menikmati perjalanan tersebut. Perlu diketahui saat ini Boyce bersama tim pasukan khusus Angkatan Udara sedang menuju ke sebuah desa terpencil yang berada di negara Prancis untuk menjalankan misi rahasia menghancurkan sebuah menara radio milik tentara Nazi agar komunikasi mereka mengalami kelumpuhan total. Mendengar keributan dari para anak buahnya, seorang sersan berkepala pelontos bernama, kita panggil saja si sersan, mengingatkan kembali apa tujuan mereka semua dikirim ke Prancis, di mana sersan mengatakan jika beberapa kapal induk Amerika akan membawa sebanyak 120.000 tentara sekutu untuk bisa sampai di pantai Prancis sebelum perang dimulai. Namun hal itu tak akan terwujud jika menara komunikasinya tak dihancurkan sebelum jam 6 pagi. Sersan menambahkan jika pasukan ini akan dipimpin oleh seorang kopral bernama Kopral Ford. Ia merupakan seorang tentara yang sangat ahli dalam bahan peledak, yang hal itu akan sangat bermanfaat agar misi mereka bisa selesai dengan cepat. Di tengah penerbangan, pesawat mereka tiba-tiba diserang oleh tentara Nazi yang membuat sebagian pasukan kehilangan nyawa sehingga setelah seluruh pesawat hampir saja hancur, semua prajurit yang tersisa langsung melompat. Boyce yang dipaksa segera keluar dari pesawat dan selamat dari insiden tersebut, Boyce langsung mencari teman-temannya yang kemungkinan jatuh tak jauh dari lokasinya mendarat, di mana ia malah melihat sersan yang sudah dikepung pasukan tentara musuh. Sempat ingin menolong si sersan, Kopral Ford tiba-tiba datang dan menghentikan apa yang akan Boyce lakukan. Hal itu karena jika Boyce gegabah, maka itu hanya akan menimbulkan masalah dan korban yang lebih banyak. Hampir seluruh pasukan gugur dalam medan pertempuran barusan. Namun meski begitu, Kopral Ford mengajak Boyce untuk melanjutkan perjalanan dan tetap fokus pada misi. Namun, baru saja beberapa meter mereka berjalan, terdengar suara pergerakan di semak-semak yang ternyata ya, rupanya 3 rekan mereka masih selamat dari insiden barusan, sehingga Ford bersama anak buah yang tersisa itu pun langsung melanjutkan perjalanan sebelum tentara musuh menemukan mereka. Tapi tiba-tiba akibat ledakan ranjau darat barusan, salah satu rekan mereka tewas di tempat, sehingga Ford yang menyadari jika ladang rumput yang mereka lewati dipasang banyak ranjau pun memerintahkan semua untuk mengikuti jejak kakinya agar tidak terjadi lagi hal serupa. Ketika sedang beristirahat, Boyce melihat ada seorang wanita yang sedang berjalan di tengah hutan. Menyadari jika dirinya sedang diawasi, si wanita langsung berlari sekencang-kencangnya, tetapi berhasil menangkap wanita tersebut dengan mudah. Mereka yang mengetahui jika si wanita bernama Chloe ini adalah penduduk lokal pun memintanya untuk menunjukkan jalan menuju desa Silblank, sehingga karena Chloe melihat jika Ford Chase bukanlah tentara Jerman yang keji, ia akhirnya bersedia untuk membawa mereka ke sana. Setibanya di desa tersebut, Chloe yang merupakan penduduk asli sana pun menyarankan Ford CS untuk tinggal di rumahnya agar tidak terdeteksi oleh tentara Nazi, di mana ia mengatakan jika di rumahnya hanya ada bibi dan adik laki-lakinya, sehingga Ford dan lainnya memutuskan untuk memeriksanya sendiri, kecuali Boyce yang ditugaskan untuk menjaga Chloe agar tidak melarikan diri. Khawatir dengan apa yang akan terjadi pada bibi dan adiknya, Chloe tak sengaja membuat suara yang malah membangunkan salah satu tetangga yang karena tentara Jerman menerapkan sistem jam malam pada warga desa, si tetangga yang memiliki sifat rada rese pun malah melaporkannya dan membuat Chloe mendapatkan sedikit masalah.
Tepat ketika para tentara tersebut menangkap Chloe, datang kapten tentara Jerman bernama Kapten Waffner. Ia yang terlihat menyukai Chloe pun langsung menyuruh anak buahnya untuk melepaskannya dan menyuruh Chloe untuk segera pulang ke rumah. Melihat hal tersebut, Boyce yang saat itu sedang bersembunyi di parit lantas pergi bergabung bersama rekan-rekannya di belakang rumah. Sehingga tak lama, Chloe datang dan ia yang ternyata bisa berbahasa Inggris pun langsung menyuruh mereka untuk segera masuk ke dalam rumah. Di dalam, mereka sangat terkejut mendengar suara seseorang yang sangat menakutkan dari arah kamar, sehingga Chloe langsung menyebutkan jika itu adalah suara bibinya yang sudah lama mengalami sakit parah. Tak lama, terlihat beberapa tentara Jerman sedang menyeret sepasang suami istri dan menghabisinya saat itu juga, di mana Chloe menyebutkan jika tiap malam, tentara Jerman berpatroli memeriksa setiap rumah dan melakukan apapun yang mereka suka dan membawa para lelaki ke sebuah gereja yang saat ini sedang menjadi markas tentara Jerman. Kopral Ford langsung mengatakan jika mereka harus fokus dalam menyelesaikan misi, di mana salah satu tentara bernama Case menyarankan untuk menunggu bala bantuan terlebih dahulu, namun hal itu langsung dibantah oleh Boyce yang mengatakan jika bala bantuan tak akan datang sebelum mereka berhasil menghancurkan menara radio. You're not built for this, Boyce. Karena tak ingin anak buahnya terus berdebat, Ford memerintahkan Case dan satu lagi anak buahnya bernama Tibet untuk memeriksa dan memastikan jalur yang akan mereka lewati aman. Sementara Boyce diperintahkan untuk berpatroli di sekitaran rumah dan memastikan semuanya baik-baik saja. Baru akan turun ke lantai bawah, Boyce sangat penasaran dengan si Bibi yang terus batuk dan mengeluarkan suara yang cukup menyeramkan, sehingga ya diam-diam berusaha mengintip kamar si Bibi dan ya, Boyce sangat terkejut ketika melihat si Bibi menampakkan wajahnya yang begitu menyeramkan. Entah mengidap penyakit apa, Chloe yang melihat Boyce sangat ketakutan pun mengatakan jika si Bibi menjadi seperti itu semenjak ia dibawa ke gereja oleh tentara Jerman. Let's go. Tak lama, Chloe dan Boyce mendengar suara mobil tentara Jerman berhenti di depan rumah. Merasa terkejut, Boyce dan semua orang langsung bersembunyi di loteng atap rumah, termasuk adik Chloe bernama Paul, yang bersembunyi sambil membawa bola baseball kesayangannya. Sementara itu, Chloe yang mendengar pintu rumahnya terus digedor-gedor semakin keras, tak mempunyai pilihan lain selain membuka pintu dan mengizinkan tentara itu untuk masuk. Ternyata orang tersebut adalah Kapten Waffner. Ia sengaja ke sana untuk merayu dan menggoda Chloe agar bersedia menemaninya malam ini. Karena Chloe bersikap seolah menolaknya, Waffner pun memanggil anak buahnya ke dalam rumah. Namun sialnya hal tak terduga pun terjadi ketika Paul tak sengaja menjatuhkan bolanya sampai membuat Kapten Waffner merasa curiga. Dirasa tak ada yang harus dikhawatirkan, tentara Jerman pun langsung kembali dan melaporkan jika hanya ada anak kecil dengan bolanya saja, sehingga Waffner menggunakan Paul untuk mengancam Chloe agar bersedia membuat malamnya sangat indah. Melihat Chloe dipaksa untuk memenuhi rasa lapar Waffner, Boyce yang diam-diam ada rasa kepadanya pun tak tinggal diam dan langsung turun menodongkan senjata tepat di belakang kepalanya. Ford yang cukup kesal dengan ucapan Waffner kemudian membuatnya terkapar dan memerintahkan Boyce untuk pergi menyusul Tibet dan Case ke gereja. Hal itu dikarenakan Ford ingin segera menyelesaikan misi utama mereka yang harus selesai sebelum jam 6 pagi.
Tak kunjung menemukan Tibet dan Cash, Boyce malah melihat hal tak wajar, yaitu para tentara dengan tega membakar orang-orang yang memiliki penyakit seperti CBB. Aneh dengan hal tersebut, Boyce memutuskan kembali ke rumah untuk melaporkan hal itu kepada Kopral Ford, tetapi hampir ketahuan, Boyce masih bisa lolos dari anjing pelacak dengan naik ke dalam truk yang baru saja melintas. Namun ia sangat terkejut ketika mengetahui jika truk yang dinaikinya itu adalah truk pembawa mayat tentara Jerman. Boyce yang tidak tahu kemana truk ini akan membawanya dibuat sangat panik ketika melihat truk masuk ke dalam gereja yang saat ini menjadi markas pusat tentara Jerman, sampai ia akhirnya berhasil keluar dari truk dan mengendap-endap masuk ke dalam markas tersebut. Di sana Boyce cukup keheranan dengan semua yang dilihatnya. Tak seperti markas-markas tentara pada umumnya, ia malah melihat beberapa mayat, dokter-dokter, dan mendengar banyak sekali suara teriakan yang ketika Boyce mengintip ke dalam salah satu ruangan, ia melihat seseorang dengan penyakit seperti CBB mengamuk tak terkendali, dan semua itu dicatat oleh seseorang seperti sedang melakukan sebuah penelitian. Boyce kemudian memeriksa ruangan lain. Ia menemukan ruangan kendali dan ruangan misterius yang berisi beberapa kantong dan selang penghubung, yang ketika Boyce membuka salah satu kantong tersebut, ternyata setelah menyadari jika gereja ini dipakai untuk melakukan percobaan pada manusia, Boyce tak sengaja menemukan beberapa suntikan berisi cairan berwarna merah. Entah untuk apa suntikan tersebut, Boyce lantas membawa satu suntikan sebagai sampel yang akan ia tunjukkan kepada Kopral. Di salah satu ruangan, Boyce mendengar seorang wanita berbicara di balik sebuah tirai kecil. Ia yang penasaran dengan hal itu pun kemudian membukanya dan tepat di samping ruangan tersebut, Boyce melihat salah satu temannya bernama Jacob terbaring sebagai salah satu manusia percobaan, sehingga ia langsung membuka semua selang yang terhubung ke tubuhnya. Namun Boyce harus bersembunyi terlebih dahulu karena salah satu dokter masuk ruangan tersebut dan menyuntikkan serum tadi ke tubuh salah satu mayat, sehingga ya, Boyce sangat terkejut saat melihat mayat itu tiba-tiba hidup kembali setelah diberikan suntikan, sehingga ia yang terlebih dahulu harus menyelamatkan Jacob dari sana pun berusaha menarik selang terakhir yang menancap tepat di perutnya. Ketahuan oleh para petugas, Boyce bersama Jacob harus keluar melewati saluran air. Ia yang akhirnya berhasil kabur dan sampai di rumah Chloe langsung memanggil Kopral dan yang lainnya untuk segera membantu Jacob yang saat ini terluka sangat parah. Ford yang melihat Boyce membawa Jacob masih selamat langsung menanyakan semua yang telah ia lakukan di sana. Di sana Boyce yang masih sangat tegang pun berusaha ditenangkan oleh Ford. Ia mengatakan jika di sana tak hanya sebuah markas stasiun radio, melainkan ada hal lain yang lebih mengerikan. Setelah Boyce memperlihatkan suntikan yang didapatkannya, Kopral Ford langsung menanyakan pada Waff. Namun karena Waffner tak memberitahu apapun tentang hal tersebut, Ford terpaksa menggunakan kekerasan agar Waffner membuka mulut dan mengatakan semuanya. Selesai menginterogasi, Ford mengatakan pada semuanya jika di dalam gereja atau markas tentara Jerman setidaknya ada sekitar 40 tentara. Namun meski begitu, misi tetap harus dijalankan dan harus berhasil, sehingga Ford langsung menyusun rencana dengan menyuruh Tibet dan Cash mengalihkan perhatian, sementara Ford dan Boyce akan memasang bom pada menara pemancar. Go get the crowd ready to travel. I'm gonna use them to draw a crowd. Cash yang saat itu diperintahkan untuk memeriksa keadaan Waffner di loteng, melihatnya tak bergerak sama sekali, sehingga Cash langsung memotong tali yang menggantung tangan Waffner dan terus berusaha membangunkannya, tapi tiba-tiba
Tanpa diduga, Waffner ternyata berpura-pura pingsan dan berhasil menembak tepat di bagian dada Case, yang hal itu membuat semua orang terkejut dan langsung melakukan pertolongan pertama, tetapi kematian Case membuat semua orang merasa sedih, sehingga Boyce yang teringat dengan apa yang dilihatnya di gereja langsung mengambil suntikan dan menggunakannya pada Case, sehingga Ford dengan sangat cepat harus menghabisi Case saat itu juga, sehingga ia langsung menanyakan pada Waffner apa yang sebenarnya terjadi, di mana Waffner hanya menjawab jika mereka menyebutnya tentara 1000 tahun yang akan hidup lagi meskipun terluka parah, seperti yang terjadi pada Case barusan. You gotta be shitting me. Dengan penuh amarah dan ketakutan, Boyce menghabisi Case yang saat itu masih hidup, di mana Waffner dengan sangat cerdik memanfaatkan situasi tersebut untuk melarikan diri dengan membawa Powell sebagai sandera agar Ford CS tidak berani menembaknya. Meskipun Ford CS berhasil meratakan seluruh tentara Jerman yang membantu, Waffner ternyata berhasil melarikan diri dengan membawa Powell. Namun karena hari sudah mulai terang dan waktu sudah mepet, malah memerintahkan semuanya untuk lebih fokus menjalankan misi utama mereka. You do because I'm not leaving him down. I give you an order. Karena Boyce sangat kekeh untuk menghancurkan menara radio dari dalam sambil menyelamatkan Powell, ditambah Tibet yang lebih setuju dengan ide gila yang disarankan Boyce, akhirnya membuat Ford harus menurunkan egonya demi keberhasilan misi utama mereka. I can lead us straight there. Okay. Tell me when we move. Sementara itu, Waffner yang baru saja sampai di markas dengan luka parah di bagian wajahnya langsung pergi ke laboratorium untuk mencari serum yang sama seperti yang dipakai oleh Case. Ia yang sudah tidak peduli dengan efek samping yang akan terjadi pun tanpa ragu langsung menyuntikkannya pada tubuhnya sendiri. Boyce yang saat itu sedang menuju ke gereja atau markas tentara Jerman membuat strategi untuk bisa menang dalam misi ini, di mana semua orang sudah memiliki tugas masing-masing, termasuk Chloe yang bertugas untuk memancing salah satu prajurit Jerman agar masuk ke dalam perangkap. Dan ya, alhasil berkat kerja keras yang dilakukan Chloe membuat salah satu tentara Jerman terperangkap, di mana Ford bersama dengan Boyce ternyata akan menggunakannya sebagai umpan. Dan tebak apa yang akan terjadi? Tibet dan Jacob yang sudah menunggu momen tersebut langsung menghabisi sisa tentara Jerman yang berada di depan gerbang dengan menggunakan senjata yang sudah mereka persiapkan. Karena tentara Jerman sangat banyak, Tibet dan Jacob kewalahan dan harus pindah untuk menjauh dari kepungan musuh yang sudah semakin mendekat. Di sisi lain, Ford bersama dengan Boyce dan Chloe berhasil masuk ke dalam gereja lewat saluran air berkat pengalihan yang dilakukan Tibet dan Jacob. Mereka langsung menuju ruangan kendali untuk memasang alat peledak, namun Chloe yang tak ingin membuang waktu lagi untuk mencari keberadaan adiknya, malah berpisah dan mencarinya sendirian. Ford yang saat itu sudah menemukan ruang kendali radio langsung memerintahkan Boyce untuk segera pergi memasangkan peledak di lab yang ditemukannya, sementara Ford sendiri akan memasang peledak di ruangan ini dan akan menunggunya di luar dalam waktu 20 menit. He's still down here after that is not making it out. Di ruangan lain, Chloe yang berhasil menyandra salah satu tentara Jerman untuk menunjukkan di mana adiknya berada, ternyata malah dijebak untuk masuk ke dalam ruangan berisi manusia percobaan atau kita sebut saja zombie. Namun beruntung Boyce yang saat itu melihat hal tersebut berhasil melumpuhkan si tentara dengan sekali pukul. Melihat tentara itu ditarik ke dalam dan dihabisi oleh zombie tersebut, Boyce langsung mengajak Chloe untuk segera pergi dari sana. Mereka menyusup ke laboratorium dan menemukan Powell dalam keadaan terikat, sehingga Chloe langsung membawa adiknya keluar tanpa ditemani oleh Boyce yang akan menyelesaikan misinya terlebih dahulu. To finish this.
Chloe mengajak Paul keluar melewati saluran air yang tadi menjadi jalan masuk dirinya bersama yang lain, di mana ia yang baru saja sampai di gerbang saluran air tersebut berusaha membuat adiknya itu merasa tenang, tapi tiba-tiba ya, salah satu zombie berhasil menarik Chloe dan langsung menyerangnya tanpa ampun. Namun beruntung ia masih memiliki pistol di saku celananya sehingga mengetahui jika zombie tersebut akan hidup kembali, Chloe segera melarikan diri dari sana hingga sampai di sebuah terowongan. Ia menemukan sebuah flamethrower atau alat pelontar api dan berhasil menghabisi zombie. Chloe melihat di depannya ada Tibet dan Jacob yang sedang menyelamatkan Paul di tengah baku tembak yang terjadi, sehingga ia langsung membantu mereka dengan menghabisi seluruh tentara Jerman yang tersisa. Okay. He added Ford. Kembali pada Boyce, kali ini ia sedang memasang sebuah alat peledak di dalam ruangan laboratorium. Ia yang saat itu baru selesai menjalankan tugas, cukup terkejut ketika salah satu dokter tiba-tiba menodongkan pistol tepat di belakangnya sehingga sementara itu, Ford yang juga sedang memasang alat peledak di ruang kendali sangat terkejut ketika melihat Waffner yang saat ini sudah menjadi sangat kuat. Ford yang sudah sangat terpojok pun hanya bisa pasrah ketika Waffner menggantung dan menyiksanya. Di sana Waffner mengatakan jika kekuatan yang didapatnya ini dari serum yang sangat cocok pada tubuh tertentu saja, yang ketika Waffner sedang menjelaskan terkait serum tersebut dan sudah menganggap dirinya dewa, tiba-tiba meskipun Boyce sudah menembaknya sampai peluru senjatanya habis, Waffner yang memiliki tubuh abadi langsung menyerang Boyce hingga terkapar. Sementara itu Ford yang berhasil melepaskan diri, membawa serum yang tergeletak di lantai dan terpaksa memakainya agar bisa melawan Waffner. Ford yang juga sudah memiliki tubuh abadi ternyata berhasil memberikan perlawanan pada Waffner. Di sana ia yang melihat Boyce masih bisa bertahan dan sedang memegang pistol, menyuruhnya untuk menembak tabung oksigen dekat Waffner dan melihat Waffner terlempar cukup jauh, Boyce langsung mengajak Ford untuk segera pergi dari sana. Namun Ford tak diduga malah mengunci dirinya sendiri di ruangan tersebut dengan alasan Boyce harus menyelesaikan misi ini bagaimanapun caranya. Sementara ia di sini akan menahan Waffner bersama para zombie lain yang saat ini mulai hidup satu persatu. Setelah Ford meledakkan diri bersama para zombie, Boyce yang mendapat perintah terakhir dari pimpinannya itu langsung pergi ke ruang kendali untuk mengaktifkan peledak dan segera pergi sebelum seluruh bangunan hancur menimpanya. Robohnya menara pemancar radio membuat seluruh pasukan Amerika bisa sampai di pantai negara Prancis tanpa terkendala apapun. Hal itu membuat seluruh warga desa yang mendengar berita tersebut pun berani keluar rumah tanpa takut tentara Nazi menembak mereka. Boyce yang saat ini sedang menghadap atasannya untuk melaporkan semua yang telah terjadi, ternyata tidak mengatakan semuanya dan lebih memilih untuk merahasiakan eksperimen yang dilakukan pasukan musuh. Hal itu dilakukan karena ia sadar jika semua orang tahu terkait eksperimen tersebut hanya akan menjadikan setiap negara berlomba untuk menyempurnakan serum tersebut. Amat endingnya sangat membagongkan.